Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Koordinator Wilayah Indonesia Tengah Pengurus Pusat MES Ahmad Rafiq melakukan rapat koordinasi kerja wilayah atau Rakorwil bersama dengan pengurus wilayah dan daerah MES kawasan Indonesia Tengah pada Selasa 22 Februari 2022 secara virtual. Dihadiri Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan sejumlah perwakilan pengurus MES di tingkat wilayah dan daerah, Rakorwil ini menjadi wadah silaturahim, koordinasi, konsolidasi, serta evaluasi terkait berbagai program kerja dari masing-masing kepengurusan yang sudah dan akan diselenggarakan. Ahmad Rafiq dalam kesempatan tersebut menyampaikan 4 arah kebijakan program pengurus pusat MES periode 1441 sampai 1443 Hijriah yang menekankan pada pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah, serta pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan. Selain itu, Rafiq juga menjelaskan sejumlah program kerja MES yang akan terrealisasi secara berkelanjutan seperti Pertashop untuk pesantren, pendampingan BLK komunitas, kawasan kuliner halal di Solo, dan ekspor produk halal. Dalam Rakorwil ini, sejumlah perwakilan dari masing-masing pengurus MES di tingkat wilayah dan daerah menyampaikan perkembangan dari setiap program kerjanya, diantaranya terkait rencana penambahan jaringan kepengurusan di tingkat daerah oleh MES Bali, program sertifikasi halal dan self-declare halal bagi UMKM yang dikemukakan oleh MES Balikpapan, revitalisasi dan konsolidasi kepengurusan oleh MES Kalimantan Timur, program literasi dan inklusi keuangan syariah oleh MES Kalimantan Selatan, serta penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan oleh MES Sulawesi Tengah. Rakorwil ini diharapkan dapat menguatkan sinergi antar jaringan kepengurusan MES baik dari pusat, wilayah, hingga daerah dalam merealisasikan program kerja pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengurus wilayah khusus MES Sudan menyelenggarakan webinar sharing program kerja PWK MES Timur Tengah dan Afrika pada Sabtu 19 Februari 2022. Mengusung tema sinergitas dan kolaborasi antar PWK MES Timur Tengah dan Afrika, agenda ini mengundang sejumlah narasumber, yaitu Ketua Umum MES Aljazair Zainal Mahdi, Ketua Umum MES Arab Saudi Endang Jumali, Ketua Umum MES Maroko Arif Fadilah, Ketua Umum MES Pakistan Muladi Mukni, serta Ketua 2 MES Mesir Faiz Hussein. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Jalani mengungkapkan rasa syukurnya atas dilantiknya MES Turki. Dirinya berpesan mengenai pentingnya peran dan kontribusi aktif dari MES di luar negeri dalam merealisasikan berbagai program kerja nasional yang telah dirumuskan. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal yang hadir dalam kesempatan tersebut merasa terkesan dengan terbentuknya MES Turki yang kepengurusannya diisi oleh para pemuda mahasiswa di Turki. Dirinya mengaku optimis MES Turki dapat menjadi wadah yang inklusif melalui kajian mendalam untuk mendorong aktivitas dan praktik ekonomi syariah di antara para pelaku bisnis Indonesia dan Turki. Adapun Ketua Umum PWK MES Turki, Eki Imamul Mutakin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terbentuknya MES Turki diawali dengan aktivitas diskusi ringan antar mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Turki yang memiliki ketertarikan dengan ekonomi syariah. Dirinya berterima kasih kepada para inisiator yang telah mendukung berbagai persiapan hingga MES Turki resmi terbentuk pada 17 Desember 2021. Sebagai organisasi yang baru saja terbentuk, Imamul menyampaikan bahwa MES Turki tengah menyusun sejumlah kerangka kerja yang realistis dan berkelanjutan dengan mengkonstruksikan 3 tahap rencana pengembangan, yaitu konsolidasi, eksternalisasi, dan kolaborasi. Dihadiri oleh perwakilan pengurus pusat MES, KBRI, KJRI Istanbul, pengurus PPI Turki, serta perwakilan PWK MES dari sejumlah negara. Acara pelantikan ini juga dirangkai dengan bedah buku Wakaf Ratu dan Putri-Putri Ottoman yang ditulis oleh Dewan Pakar MES Turki, yakni Dwi Retno. Pengurus wilayah khusus MES Sudan menyelenggarakan webinar sharing program kerja PWK MES Timur Tengah dan Afrika pada Sabtu 19 Februari 2022. Mengusung tema sinergitas dan kolaborasi antar PWK MES Timur Tengah dan Afrika, agenda ini mengundang sejumlah narasumber, yaitu Ketua Umum MES Aljazair Zainal Mahdi, Ketua Umum MES Arab Saudi Endang Jumali, Ketua Umum MES Maroko Arif Fadilah, Ketua Umum MES Pakistan Muladi Mukni, serta Ketua 2 MES Mesir Faiz Hussein.
Dalam keterangannya, Ketua Umum MES Sudan Ida Nurjanah mengaku bersyukur forum tersebut berjalan dengan lancar. Dirinya menyampaikan bahwa acara ini diinisiasi untuk berbagi pengalaman dan potensi dari PWK lain, serta mengakomodasi terwujudnya forum komunikasi, kolaborasi, berbagi, dan silaturahim antar pengurus di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Ida berharap inisiatif ini menjadi pembuka bagi jalinan silaturahim yang sinergis antar PWK MES di Timur Tengah dan Afrika. Menurutnya, penguatan silaturahim ini menjadi langkah awal untuk dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan tatanan ekonomi syariah di Indonesia secara komprehensif. Selain itu, agenda ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang positif bagi kepengurusan MES baik di tingkat wilayah khusus, wilayah maupun daerah sebagai evaluasi dan kolaborasi. Dalam webinar tersebut, setiap narasumber memaparkan program unggulan dan kolaboratif yang telah dan akan direalisasikan di masing-masing kepengurusan. Para peserta yang berasal dari pengurus MES Sudan dan kalangan mahasiswa tampak antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan seputar program-program yang telah dipaparkan oleh setiap narasumber. Pengurus wilayah MES Banten melaksanakan Rakerwil pada Sabtu 19 Februari 2022 bertempat di Dompet 2 Fafam, Kampung Gowo Kepuh, Kota Serang. Mengusung tema menguatkan silaturahmi untuk kebangkitan ekonomi, Rakerwil ini menjadi sarana untuk bersilaturahim dan mengkoordinasikan berbagai program kerja yang akan direalisasikan pada tahun 2022. Salah satu hal yang dibahas dalam Rakerwil tersebut adalah mendorong terbitnya peraturan gubernur mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten. Ketua Umum MES Banten, Agus Nizar Fidiansyah mengatakan bahwa kehadiran Pergub sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Banten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pergub ini menurutnya juga sejalan dengan moto Banten, yaitu Iman Takwa, sebagai landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju, dan sejahtera. Agus Nizar menuturkan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui Pergub sangat diperlukan agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk para pengambil kebijakan. Dalam Rakerwil ini dirumuskan sejumlah program kerja dari 9 departemen kepengurusan. Salah satu program yang menjadi prioritas awal adalah program pendampingan pembuatan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah Banten dan sekitarnya. Pengurus daerah MES Simele menyelenggarakan silaturahim dan dialog ekonomi syariah pada Jumat 18 Februari 2022 bertempat di Aula Islamic Center Kabupaten Simele. Dihadiri oleh Koordinator Wilayah Indonesia Barat Pengurus Pusat MES Syahrizal Abbas. Agenda ini menjadi sarana bagi segenap pengurus MES Simele untuk berdiskusi dan membahas isu-isu seputar ekonomi dan keuangan syariah serta peran MES dalam ekosistem perekonomian daerah. Syahrizal Abbas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa MES memiliki peran penting untuk mendorong implementasi sistem ekonomi syariah, salah satunya melalui industri keuangan yang ada di daerah. Guru Besar UIN Araniri Banda Aceh ini menjelaskan tentang produk-produk di bank syariah yang bisa dimanfaatkan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah. Dirinya kemudian mendorong agar MES Simele secara masif dapat menjalin kemitraan yang strategis dengan pemerintah. Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Umum MES Simele, Rusdi, mengatakan bahwa agenda silaturahim ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan program-program yang sinergis hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, agenda silaturahim ini sangat bermanfaat bagi MES Simele yang kepengurusannya diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Agenda yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh jajaran pengurus daerah MES Simele, kalangan akademisi di sejumlah perguruan tinggi, praktisi di lembaga keuangan daerah, serta perwakilan pemerintah daerah. Pengurus daerah MES Surakarta bersama dengan FOSE Surakarta dan mahasiswa KKN Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan foto produk UMKM binaan BMT Dirgantara pada Sabtu 12 Februari 2022 bertempat di Sekretariat MES Surakarta. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program Center of Service and Education yang diinisiasi oleh MES Surakarta. CSI merupakan program yang fokus pada pengembangan pelaku UMKM di Surakarta melalui pendampingan yang intensif berupa pelatihan bisnis, praktek foto produk, praktek membuat video pendek, jasa desain produk, dan lain-lain. Ketua Umum MES Surakarta, Ibrahim Fatwa Wijaya menyatakan bahwa sebagai upaya ikut berkontribusi aktif dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, terdapat 4 strategi utama yang perlu diimplementasikan,
yaitu penguatan UMKM, penguatan industri halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan ekonomi digital. Diinisiasinya program CSI ini merupakan wujud dari langkah konkret MES Surakarta dalam mendukung pengembangan UMKM Go Digital. Ibrahim menjelaskan konsep dasar program CSI adalah sharing facilities. Pelaku UMKM yang tidak memiliki perlengkapan pendukung yang dapat menunjang aktivitas promosi seperti kamera dan aksesoris lainnya difasilitasi oleh MES Surakarta dengan menghadirkan perlengkapan promosi tersebut secara gratis. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan berbagai workshop yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Sebelumnya, para mahasiswa yang terlibat dalam program CSI ini diberikan pelatihan berupa teori fotografi, praktek fotografi produk, dan materi lain yang berhubungan dengan UMKM Go Digital. Kemudian, sebanyak 30 mahasiswa KKN yang dibagi menjadi 10 tim diterjunkan untuk membantu 10 UMKM binaan BMT Dirgantara yang dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1,5 bulan. Pengurus cabang Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU Sumeneb bekerja sama dengan pengurus daerah MES Sumeneb menyelenggarakan seminar kewirausahaan pada Sabtu 19 Februari 2022 bertempat di Mami Muda Cafe, Sumeneb. Mengusung tema How to be Success Entrepreneur, seminar ini mengundang 4 narasumber, yaitu Ketua Umum HIPMI Sumeneb Ahmad Yunus, Direktur Madura Energi Infrastruktur Hairul Anwar, Wakil Bidang Ekonomi Kreatif Kadin Sumeneb Fauzi, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumeneb Hairnur Rashid. Ketua Umum PCLPNU Sumeneb Muhammad Kusi Wahid menyatakan bahwa agenda ini digelar untuk memeriahkan Harlah ke-99 NU, sekaligus menguatkan ekosistem kewirausahaan daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi khususnya bagi para pelaku usaha dan masyarakat Sumeneb. Sementara itu, Ketua Umum MES Sumeneb Hajar mengemukakan bahwa dalam mengembangkan aktivitas usaha daerah, MES Sumeneb senantiasa terus bersinergi dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah daerah, organisasi terkait, maupun asosiasi UMKM untuk bisa bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di Sumeneb. Salah satunya dengan melakukan reformasi usaha melalui platform digital sebagai tuntutan bisnis kontemporer. Senada dengan Hajar, Sekretaris Umum MES Sumeneb Nurul Huda menegaskan bahwa MES Sumeneb akan terus bergerak sebagai penyokong pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumeneb dengan segala kreativitas dan inovasi produknya di era Society 5.0 melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Seminar yang dirangkai dengan gelaran bazar produk UMKM ini diikuti oleh lebih dari 90 peserta dari 8 komunitas pelaku UMKM serta 2 badan otonom NU. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.